Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang global warming atau dalam bahasa Indonesia pemanasan global. Adapun pembahasan yang kami akan bahas pada video kali ini yaitu diantaranya yang pertama pengertian global warming, yang kedua penyebab dari global warming, yang ketiga dampak dari global warming, dan yang keempat cara mengatasi global warming. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian global warming. Jadi global warming atau pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Kendatipun demikian, yang perlu dilakukan ialah mengurangi dampak yang lebih parah dari pemanasan global. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi proses pemanasan global. Penyebab global warming. 1. Efek rumah kaca. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Ketika energi ini tiba ke permukaan bumi, cahaya berubah menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer, dan akibat terperangkapnya panas ini di atmosfer adalah menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. 2. Adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC dan kulkas. Senyawa organik yang hanya mengandung karbon, klorin, dan fluorin, yang diproduksi sebagai derivat volatil dari metana, etana, dan propana. Satu molekul CFC mampu menghancurkan hingga 100.000 molekul ozon. Sejak akhir 1970-an, penggunaan CFC telah diatur secara ketat karena efek destruktifnya pada lapisan ozon. Kerusakan yang disebabkan oleh CFC ditemukan oleh Frank Sherwood, Rowland, dan Mario Molina. 3. Adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Industri peternakan menghasilkan metana dan karbon dioksida ke atmosfer. Peternakan bertanggung jawab atas 40% gas metana dan 20% karbon dioksida di atmosfer. Sedangkan pertanian membuat pemanasan global karena pupuk yang digunakan kaya akan nitrogen. Nitrogen adalah molekul yang bisa menahan panas 300 kali lebih banyak dari karbon dioksida. Selain karbodiokasi, yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. 4. Boros penggunaan listrik. Sebesar 40% emisi karbon dioksida dari Amerika Serikat berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Pembakaran ini menghasilkan emisi karbon dioksida yang sangat tinggi dan menjadi penyebab pemanasan global. Boros penggunaan listrik bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Hal itu dikarenakan adanya penguapan bara listrik. Jika terlalu sering digunakan, maka
Kelamaan pemanasan global akan semakin meningkat dan ketersediaan batu 5. Perusakan hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global. Hal itu dikarenakan hutan memiliki fungsi yang akan menyerap gas karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen. Deforestasi menimbulkan dampak yang sangat serius. Adanya kebakaran hutan yang tidak terkendali, penebangan yang merusak, membuka lahan yang dijadikan perkebunan, pengerukan bahan bakar, dan pembangunan wilayah transmigrasi yang berdampak pada sosial ekonomi bagi masyarakat dengan kehidupannya sangat bergantung dengan hasil alam atau hutan, dan dapat menyebabkan timbulnya kerugian yang besar, yakni bagi seluruh masyarakat maupun negara. Jika makin banyak adanya penebangan liar dan penggundulan hutan, maka jumlah karbon dioksida akan makin banyak yang berkumpul di atmosfer yang akan menyebabkan pemanasan global. 6. Polusi udara dari industri pabrik. Makin banyak industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan. Hal tersebut tentu bisa mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. 7. Kendaraan bermotor. Asap sisa pembakaran mesin kendaraan bermotor menjadi penyebab emisi karbon terbanyak bersama pembangkit tenaga listrik. Saat ini, kendaraan bermotor masih menggunakan bahan bakar fosil. Untuk menguranginya, saat ini telah dikembangkan berbagai kendaraan motor dengan tenaga selain bahan bakar fosil. Diharapkan mobil tersebut lebih ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Kedelapan, sampah. Sampah yang menumpuk mengeluarkan gas metana dan nitrogen oksidan yang berperan dalam pemanasan global dan menahan panas tetap berada di dalam atmosfer kita. Sampah yang berasal dari aktivitas penduduk di perkotaan sangat besar jumlahnya dan diduga berpotensi sebagai sumber gas metana. Nah, adapun dampak atau akibat dari global warming. Di antaranya, yang pertama, membuat iklim yang tidak stabil. Proses global warming yang berlangsung di bagian utara bumi akan memanas lebih cepat, sehingga menyebabkan gunung es mencair, dan es yang terapung di perairan utara pun akan berkurang. Akibatnya daerah yang mengalami hujan salju ringan, lama-kelamaan tidak akan mengalaminya lagi akibat dari proses global warming. Dan yang kedua, meningkatnya permukaan laut. Ketika suhu atmosfer meningkat, suhu di permukaan laut juga ikut meningkat. Akibatnya volume air laut akan meningkat karena efek anomali air dan tinggi permukaan laut pun semakin meningkat. Dan ini juga berhubungan dengan dampak yang ke satu tadi. Karena es di kutub banyak yang mencair, itu mampu memperbesar volume air laut di bumi. Dan yang ketiga adalah pemanasan air laut. Karena tadi permukaan laut meningkat, otomatis suhu airnya pun ikut meningkat pula. Dan kalau air laut memanas itu bisa merusak ekosistem yang ada di laut. Yang keempat, merusak tempat tinggal. Pemanasan global dapat merusak tempat tinggal makhluk-makhluk bumi, baik hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Tempat tinggal yang digunakan untuk berlindung dan beristirahat dengan nyaman tidak lagi memberikan kebahagiaan kepada para pemiliknya. Seperti hutan dengan ciri khasnya yang rimbun, dingin, dan juga hijau, yang terdalamnya ditempati berbagai macam tumbuhan akan mengalami kekeringan atau bahkan kebakaran karena saking panasnya. Sehingga proses tumbuhnya tumbuhan akan sangat sulit dilakukan dan juga tumbuhan akan mati. Lalu tempat tinggal hewan atau habitat hewan juga akan rusak yang menyebabkan hewan-hewan berkeliaran. Mereka akan berkeliaran untuk mencari tempat tinggal barunya yang nyaman untuk ditempati. Jika mereka tidak dapat menemukannya, hewan-hewan bisa saja memasuki kawasan-kawasan padat penduduk yang membahayakan bagi hewan dan juga bagi para penduduk sekitar. Hewan-hewan juga bisa merusak fasilitas-fasilitas warga desa dan juga bisa memasuki rumah warga. Selain tempat tinggal tumbuhan dan hewan, tempat tinggal manusia pun akan mengalami kerusakan pula. Contohnya, jika banjir memasuki rumah, perabotan rumah, lantai, dan dinding akan cepat rusak. Selanjutnya, yang kelima, yaitu aktivitas luar ruangan yang terbatas. Aktivitas luar ruangan seperti olahraga, rekreasi, dan bekerja di luar ruangan seperti bertani, bercocok tanam akan sangat sulit dilakukan. Beraktivitas akan menjadi sangat singkat, bekerja akan sangatlah sulit untuk dikerjakan. Tentu saja itu akan memperburuk keselamatan dan kesehatan diri. Lalu yang keenam, resiko kesehatan manusia.
Ketika terjadinya pemanasan global, suhu di bumi menghangat. Suhu yang lebih hangat menyebabkan musim serbuk sari menjadi lebih lama dan memperburuk kualitas udara. Udara yang buruk mendatangkan lebih banyak alergi dan juga serangan asma, sedangkan suhu yang meningkat menyebabkan orang-orang lebih cepat mengalami kelelahan dan juga resiko mengalami hipertermia. Selain itu, setelah terjadinya banjir dan badai, udara menjadi sangat lembab. Hal itu mendorong pertumbuhan jamur yang menyebabkan datangnya alergi dan serangan pernafasan lainnya. Cara mengatasi global warming. 1. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sisa pembakaran bahan bakar fosil seperti premium dan solar menghasilkan gas buangan seperti karbon dioksida. Apabila alat transportasi yang berbahan bakar minyak penggunaannya semakin meningkat, maka jumlah karbon dioksida yang dibuang ke lapisan atmosfer juga semakin besar, yang dapat memperburuk kondisi iklim global. Menggunakan energi alternatif. Untuk mengurangi pemanasan global, kita dapat beralih pada penggunaan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif terbarukan ini seharusnya segera diterapkan di seluruh dunia. Selanjutnya, melakukan penanaman pohon kembali atau yang disebut reboisasi. Pohon dan jenis tumbuhan berklorofil lainnya memiliki peran penting dalam membersihkan udara karena tumbuhan berklorofil memiliki kemampuan untuk mengolah air, sinar matahari, karbon dioksida, dan unsur hara menjadi bahan organik dan oksigen. Melakukan penghematan listrik. Listrik sebagai salah satu bentuk energi yang sangat dibutuhkan manusia, khususnya dalam budaya hidup modern. Akan tetapi, listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik saat ini kebanyakan memanfaatkan bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya, yang kelima, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. CFC atau klorofluorkarbon adalah senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC itu umumnya ada pada pendingin udara seperti AC, kulkas, dan lain-lain. Untuk mengurangi CFC, maka dapat dilakukan dengan merancang bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara, sehingga tidak perlu memakai pendingin ruangan. Yang keenam, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Semakin banyaknya volume kendaraan bermotor yang berlalu lalang mengakibatkan peningkatan emisi gas buang sebagai residunya. Oleh karena itu, perlu tindakan untuk memperketat standar dan pengawasan dalam uji emisi untuk memastikan kondisi kendaraan, apakah sudah prima atau belum. Dan yang ketujuh, menerapkan sistem budidaya peternakan dan pertanian yang baik. Sistem budidaya pertanian yang memakai bahan kimia sintetik berupa pupuk dan pestisida dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa pupuk kandang yang kita gunakan adalah pupuk kandang yang sudah matang, yaitu yang sudah mengalami proses dekomposisi. Dan yang terakhir, melakukan reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Reuse merupakan cara pemanfaatan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai atau penggunaan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa digunakan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Nah, jadi itu tadi teman-teman pembahasan tentang global warming dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga teman-teman suka dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih.